Recording in progress. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Trunojoyo Madura, Ibu Dr. Mardia Hayati SPMP, dan yang saya hormati, narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Rima Mahmuda, serta seluruh peserta khususnya mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Lina Fikrotul Kamilah yang akan memandu acara pada pagi hari ini dan pada kesempatan yang luar biasa ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojaya Madura di acara webinar kewirausahaan dengan tema Explore, Innovate, Create, menyalakan semangat kewirausahaan sejak dini. Dan hari ini fokus materi kita adalah wirausaha sosial. Sebelum kita mulai rangkaian acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara kita dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Universitas Trunajaya Madura. Kepada seluruh peserta dipersilahkan untuk menyanyikan bersama dari tempat masing-masing dengan penuh khidmat.
Acara selanjutnya yaitu kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai topik wirausaha sosial yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, sedikit pengingat untuk teman-teman peserta apabila nanti ada pertanyaan selama materi berlangsung, silakan dicatat terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan ada sesi khusus untuk tanya jawab setelah pemaparan materi selesai. Nah, supaya acara kita terasa lebih interaktif, kami mengajak teman-teman untuk menyalakan kamera masing-masing selama pemaparan materi. Nah, sebelum pemaparan materi, alangkah lebih baiknya jika kita terlebih dahulu menyapa pemateri kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita melalui ruang Zoom pada pagi hari ini, yaitu Ibu Rimah Mahmuda. Selamat pagi dan selamat datang Ibu Rimah. Halo semuanya, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga Kak Lina. Semoga teman-teman di sini semuanya sehat-sehat ya. Pertama-tama aku bilang terima kasih dan aku mohon maaf untuk keterlambatannya karena ada masalah kendala dan di sini sedang mati lampu tadi jadi aku agak kesusahan sinyalnya. Semoga kita bisa belajar bersama hari ini, kita bisa diskusi bareng juga. Santai aja sama aku, nanti kita bisa tanya-tanya langsung. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di Universitas Trunojoyo. Terima kasih. Eh, Terima kasih Ibu Rima sudah meluangkan waktunya untuk hadir berbagi ilmu dan pengalaman berharganya. Semoga Ibu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Nah, selanjutnya sebelum mulai penyampaian materi, di sini mohon maaf saya ingin menambahkan untuk sambutan dari Kepala UPA PKK yaitu Ibu Dr. Mardia SPMP kepada Ibu Dr. Mardia dipersilakan. Baik, sebenarnya enggak usah sambutan, enggak apa-apa Mbak Lina. Baik, karena sudah dikasih waktunya. Terima kasih ya Kak Lina ya. Ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di webinar yang ketiga pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 dengan pemateri kita Kak Rima ya, Kak Rima atau kita panggil Kak Riri gitu ya. Tuh. Teman-teman semua, kalau mungkin pada hari ini ada peserta yang kemarin juga hadir dan hadir kembali pada saat ini, boleh jadi begitu ya. Nah, karena memang kita tidak membatasi teman-teman itu mau ikut yang mana gitu. Nah, webinar kewirausahaan ini diselenggarakan dalam rangka untuk memenuhi amanah atau peraturan rektor yang tertanggal yang apa pada tahun 2021 di mana mahasiswa Trunojoyo harus memiliki minimal 4 karakter, salah satunya adalah karakter sebagai entrepreneur. Oleh karena itu, diawali dari mahasiswa baru, kita memberikan webinar kewirausahaan ini. Nah, ada 7 seri webinar, di mana 7 seri itu sebenarnya mewakili 7 fakultas di Universitas Trunojoyo. Nah, 7 fakultas itu salah satunya adalah ada Fakultas Ilmu Sosial dan Bahasa dan Budaya, yaitu di sini FISIP. Nah, materinya terkait dengan sosiopreneur. Untuk siang nanti juga ada webinar series yang keempat. Barangkali nanti adik-adik yang sekarang hadir di sini ada waktu untuk hadir pada materi kita yang siang nanti. Teman-teman, saya tidak berpanjang kata ya, karena pematerinya sudah hadir, biar nanti kita lebih banyak diskusi dan memahami bagaimana sih sosialpreneur itu atau bagaimana sih wirausaha sosial itu, memulainya bagaimana, berangkatnya seperti apa.
gitu. Nah, ada banyak lomba-lomba juga yang berhubungan dengan sosiopreneur. Jadi, harapannya dengan materi kita pada pagi hari ini, adik-adik semuanya paham bagaimana memulai atau menjadi wirausaha sosial, di mana menjadi wirausaha tidak hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi saja, tapi bagaimana menjadi wirausaha yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Ibu Mardia. Nah, teman-teman, tadi kita kan sudah menyapa Ibu Rima nih. Nah, agar kita lebih mengenal sosok beliau, mari kita simak bersama profil singkat pemateri hebat hebat kita pada pagi hari ini. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat profil pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Rima Mahmuda, yang merupakan seorang profesional di bidang project management, communication specialist, dan social impact. Nah, beliau ini merupakan lulusan administrasi bisnis dari Universitas Telkom. Nah, Ibu Rima ini memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun dalam mengelola program CSR pemberdayaan UMKM, pendidikan, dan komunikasi strategis. Saat ini beliau menjabat sebagai Project Coordinator di Social Impact ID, mengkoordinasikan program bersama BUMN seperti Pertamina, Pegadaian, Dana Reksa, dan PPA, termasuk dalam evaluasi social return of investment untuk berbagi program berdampak sosial. Selain itu, beliau ini juga dipercaya sebagai Project Manager di The Entrepreneur Society, mengelola program pemberdayaan UMKM bersama Astra International dan JNT Cargo. Nah, sebelumnya Ibu Rima ini berkarir di Yayasan Cinta Anak Bangsa Foundation sebagai Communication Specialist and Project Coordinator, di mana beliau mengelola program berskala nasional bersama Meta, Mastercard, serta inisiatif vaksinasi yang menjangkau puluhan ribu pemanfaat di seluruh Indonesia. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan materi dari Ibu Rima Mahmuda kepada Ibu Rima Mahmuda. Dengan hormat waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Aku izin share screen untuk materinya. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Semuanya semoga sehat-sehat terus ya. Jadi perkenalkan aku Rima Mahmuda atau aku biasa dipanggil Riri. Sekarang aku di Kreologi sebagai senior program koordinator. Eh, dan di sini aku akan menyampaikan materi mengenai wirausaha sosial atau social enterprise ya. Biasanya memang bahasa sekarang itu dibahasnya. Oke, sebenarnya apa sih Doanyam itu dan siapa sih Doanyam atau jadi Doanyam ini adalah social enterprise atau usaha sosial yang memang kita itu fokus di bidang kriya yang terdepan di Indonesia karena sistem rantai pasok atau supply chain yang kuat yang terpadu dan kreologi ini mendaya gunakan sistem tersebut untuk memecahkan kendala dari rantai pasok kriya guna memperkuat UMKM kriya yang memang kita basicnya itu awalnya di timur di NTT ya, dan sekarang sudah transformasi dan di Indonesia. Jadi kita sudah punya lebih dari 1.600 pengrajin penganyam perempuan perempuan yang sudah terlatih. Kita sudah ada lebih dari 1.500 korporat-korporat dan hotel atau private sector lainnya yang sudah menjadi klien kami. Kita sudah lebih dari 50 negara tujuan ekspor produk anyaman kami. 6.000 ibu-ibu atau anak-anak dari ibu-ibu yang memang kami berikan makanan bergizi, 500 beasiswa untuk putra-putri dari penganyam kami dan lebih dari 40 dan hampir 100% rata-rata peningkatan pendapatannya dari perempuan. Mungkin ini kita bisa dibilang mungkin dari seharinya dari 4 dolar bisa ke 8 dolar seperti itu ya. Jadi kita adalah salah satu dari 12 perusahaan yang memang memasok secara global ke IKEA. Jadi anyaman-anyaman kami ini kalau misalnya teman-teman ke IKEA itu kita supply ke sana kayak gitu. Dan kreologi sendiri atau Doanyam kita tuh support dari 5 SDGs, yaitu yang pertama SDGs nomor 1, nomor 3
nomor 4, nomor 5, dan nomor 8. Seperti itu. Oke, jadi dua nyam ini memulai untuk memecahkan tantangan sosial ekonomi secara berkelanjutan atau sustainability. Kita tuh melihat bahwa awal tuh masalahnya kekurangan uang. Jadi itu masalah dari ibu-ibu yang ada di daerah timur adalah yang pertama, mereka itu kekurangan uang tunai setiap tahunnya dan pendapatan per bulannya gitu. Jadi solusinya kami berikan bahwa kita menghubungkan atau kami riset dulu di awal keterampilan-keterampilan mereka tuh seperti apa sih, ibu-ibunya daily mereka tuh seperti apa, dan mereka tuh sumber dayanya tuh seperti apa sih, dan pasarnya apa. Jadi kalau bisa dibilang kita riset pasar dan social mapping juga di beberapa daerah gitu, biar kita tahu pas juga apa sih sebenarnya program yang kita kasih. Terus yang masalah kedua itu keterbatasan opsi pekerjaan di luar memang rata-rata mereka itu berladang, bertani, dan nelayan juga. Jadi solusinya kami hadir untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi gitu. Dan masalah ketiga yaitu ada keterbatasan akses pasar untuk keterampilan menganyam yang memang sebenarnya ibu-ibu di timur ini memang mereka sudah advance di bagian itu. Jadi kita solusinya itu menyediakan wadah untuk mereka dan memberikan dampak positif agar mereka lebih sustain ke depannya dan mereka tahu bagaimana memutar sirkular ekonomi di sana. Oke, jadi apa itu kewirausahaan sosial atau social entrepreneur atau social planner lah. Jadi kalau kewirausahaan sosial itu kita bisa dibilang usaha yang kita bangun ini kita harus paham dengan masalah sosial dan menggunakan kemampuan dari entrepreneurship. Jadi banyak banget kita mungkin entrepreneur tuh banyak banget, mungkin teman-teman juga bisa lah belajar entrepreneur dengan berbisnis, dan basic-basic bisnis tuh biasanya tuh sangat general gitu. Teman-teman bisa belajar hal itu. Tapi bagaimana kewirausahaan sosial ini jadi tenar sekarang karena kita memberdayakan melalui kegiatan yang bernilai ekonomi. Jadi kita nggak hanya memberikan keuntungan untuk diri kita, tapi kita bisa memberikan nilai ekonomi untuk sekitar dengan tujuan utama melakukan perubahan sosial meliputi bidang ya kita mensejahterakan lingkungan sekitar, pendidikan, kesehatan gitu. Jadi di sini kewirausahaan sosial itu kita ingin adanya perubahan sosial tapi dengan pendekatan bisnis seperti itu. Nah, gimana sih caranya menjadi seorang social enterprise atau social planner gitu kan? Jadi yang pertama nih kita tuh harus tahu permasalahan sosial dulu di sekitar kita, lingkungan kita. Misalkan misalkan kita lagi di Kalimantan nih, kita harus tahu paham akan masalah sosial ekonomi yang di Kalimantan itu seperti apa sih. Terus kira-kira solusinya apa yang mau kita bawa, dan kita melihat solusi yang dari kita bawa dampaknya apa ya. Karena biasanya dari masalah ini kita eh, biasanya kita melihat gap di satu lokasi, apa sih sebenarnya yang bisa kita buatkan dan kita memenuhi gap itu. Bagaimana caranya memulai wirausaha sosial? Oke, yang pertama kita harus ya tadi aku udah bilang kita melihat dulu di sana aku selalu bilang itu kita kayak social mapping dulu lah. Social mapping di satu daerah. Nanti teman-teman juga pasti kalau anak ilmu sosial kita akan belajar social mapping di apa namanya di satu lokasi gitu, melihat menentukan masalah ekonomi di sana dan di sekitar komunitas itu misalkan ada apa aja sih kayak gitu. Terus yang kedua model atau dampak dan model bisnis yang akan kita berikan itu seperti apa. Yang ketiga, misalkan kita udah tahu, kita udah bikin LFA-nya atau logical framework-nya tuh masalahnya apa sih, kita mau bikin apa sih, sebenarnya mereka needs-nya apa sih gitu kan. Kita nanti bisa tuh uji coba. Pasti dari kita bikin LFA dan segala macam, bikin program, bikin social mapping, kita riset, itu pasti ada beberapa keluar tuh program-program atau kayak ideas-ideas yang memang kita mau apa ya, kita mau coba nih, yang mana nih kira-kira berhasil. Nah, di situ kita uji coba dulu dari masing-masing. Nah, setelah uji coba, kita tahu nih, oke, berarti pola yang misalkan ada 3 pola nih, pola A, B, C, gitu kan. Berarti misalkan oh yang cocok ternyata yang B kayak gitu. Nah, kita bisa langsung melanjutkan
ke pembuatan programnya. Seperti itu. Oke, sebenarnya model dampak sosial dari kewirausahaan sosial tuh gimana sih Kak? Gitu kan. Sebenarnya nggak terlalu rumit, mirip-mirip juga. Jadi kalau modal sosial itu ya kita harus punya trust dulu dari komunitas sekitar, dari warganya, kita paham mereka tuh aktivitasnya dailynya tuh seperti apa dan kita juga paham apa ya konteks-konteks di mereka tuh seperti apa di apa ya di masyarakatnya. Dan tujuan sosialnya itu kan kita memang ingin meningkatkan apa ya peningkatan mungkin pendapatan mereka di harinya atau per bulannya. Ya kita nggak mungkin per bulan lah, mungkin kalau misalnya per bulan masih agak tinggi, tapi kita setidaknya seharinya gitu. Mungkin dari $2 awal-awal program kita datang, misalkan awal-awal mereka hanya oke di desa ini warganya awalnya cuma $2, tapi setelah ada program kita buat, setelah 6 bulan mereka jadi $6 nih per harinya. Nah kita gimana? Kita harus apa ya? Kayak mentransform kita punya program, kita inovasi lagi agar bisa jadi ke $8 per harinya. Seperti itu agar ya mereka punya peningkatan kesetaraan juga, pemberdayaan, penyelesaian masalah sosial ekonomi dan satu, kita tuh sekarang tuh maunya sustain dong. Semua orang tuh mau berdaya, semua orang mau apa namanya berkelanjutan juga semua programnya dan bukan hanya program tapi masyarakatnya juga. Nah, ini contoh memanfaatkan modal sosial. Jadi ini kita ada kolaborasi dalam pembangkitan rantai pasok UMKM Kria. Ini kemarin itu kita Duanyam bersama Uni Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat di Santa Ursula. Jadi kreologi ini kita kan memang kita memiliki expert banyak di digital supply chain platform. Jadi teman-teman dari universitas ini KKN mendampingi pelatihan, implementasi sistem yang sudah dibuat dan mereka dengan bekerja sama juga atau berkolaborasi lah dengan UMKM dan BUMDesnya agar mereka memiliki akses akses perangkat teknologinya atau akses usaha-usahanya itu bisa terintegrasi gitu. Nah, ini modal ya, udah masuk ke modal nih, modal finansial dan ekosistem kewirausahaan sosial gitu kan. Jadi dari awal kalau misalkan kita mau membuat social enterprise atau kewirausahaan sosial, sumber dana itu dari mana sih? Kadang kan, aduh nih sosial nih, duitnya nggak ada gitu kan. Banyak banget orang-orang yang kayak kalau sosial ya udah kita kayak kasih dana hibah gitu kan tapi nggak kayak gitu konsep dari social enterprise. Jadi yang pertama itu biasanya kalau di sumber dana itu banyak banget jadi ya kita mungkin dari UMKM dari hadiah-hadiah terus dari pemerintah tuh mereka punya dana untuk pemberdayaan ya. Kalau misalnya teman-teman tahu tuh sampai tingkat desa pun mereka punya dana yang namanya untuk pemberdayaan gitu. Dan yang ketiga ada crowdfunding. Crowdfunding tuh kayak model-model kayak di kita bisa gitu. Mungkin ada program apa segala macam. Terus CSR. CSR ini biasanya memang private sector, BUMN, mereka tuh punya yang namanya dana CSR. Jadi dana-dana yang memang programnya sesuai dengan lini bisnisnya mereka. Misalkan di ring satunya Wilmar gitu, mereka tuh pemberdayaannya apa? Karena kan mereka itu minyak. Terus misalnya Pertamina juga mereka di ring satunya apa sih pemberdayaannya? Itu tergantung dari lokasi yang di tempat mereka. Jadi lokasi Pertamina di Kalimantan, lokasi Pertamina yang di Jakarta, lokasi Pertamina yang memang di Kalimantan, di Sumatera itu beda-beda biasanya CSR-nya. Terus terus terakhir ada dari yayasan. Nah, tipe dananya itu biasanya seperti apa sih? eh Kalau dari yang aku pelajarin juga, selain ada tipe dana hibah ini emang nggak perlu dikembalikan ya, tapi ada juga impact investment. Jadi impact investment ini jadi seperti kita memberikan modal dulu nih ke ibu-ibu UMKM, nanti ada returnnya seperti itu. Nah, startupnya itu dari tabungan pribadi yang pasti, yang ada dari teman atau angel investor. Jadi biasanya tuh kalau misalkan orang-orang yang memang sudah kaya banget gitu, mereka tuh punya dan
nggak semua orang kaya punya jiwa-jiwa filantropi gitu. Jadi kita disebutnya biasanya angel investor. Terus ada pinjaman juga ke bank. Oke, dan berkembang. Ini kalau udah mulai berkembang ya, social enterprise-nya biasanya kita udah bisa mulai dari bank juga atau dari impact investor tadi aku udah bilang atau atau impact investment seperti itu. Ini untuk jangka panjang ya. Dan biasanya itu perusahaan-perusahaan yang memang untuk kewirausahaan sosial itu banyak banget. Jadi ada dari DBS Foundation, ada dari North Star itu. Nah, di sini nih tujuan finansial dari kewirausahaan sosial itu apa sih? Karena biar kita tetap dapat sebuah keuntungan, hanya kita bisa nggak cuma untuk diri kita, tapi untuk teman-teman lain, untuk masyarakat yang memang untuk sosial kita mendapatkan dampaknya juga gitu. Pertama optimalisasi laba untuk yang pertama yang pasti menumbuhkan usaha dong. Kita investasi atau ditanamkan kembali pada usaha ya untuk mereka sustain. Misalkan kita kasih impact investment yang tadi aku mention. Impact investment kita kasih nih ke ibu-ibu misalkan kita ke ibu-ibu kelompok kita kasih pinjaman oke bu ibu per kelompok minggu ini pinjam 7 juta ya nanti misalkan baliknya 7,5 juta tapi itu kan biar mereka tetap bisa dapat keuntungan misalkan mereka nggak punya modal gitu misalkan mereka nggak punya modal mereka punya kelompok UMKM yang memang bagus tapi nggak punya modal nah di situ kita masuk namanya impact investment gitu terus program dampak sosialnya penerima manfaat itu mendapatkan keuntungan dalam usaha gitu. Terus yang terakhir menyelesaikan masalah mereka. Karena kan memang masalah sekarang untuk UMKM itu kebanyakan itu memang mereka tuh sulit untuk mengembangkan usahanya balik lagi ke bentuknya modal gitu. Jadi di sini kita bantu mereka kalau untuk yang ya, contohnya si impact investment untuk mereka mengembangkan wilayah usahanya ke daerah lain dan tujuan mereka bisa apa ya bisa lebih baik dari sebelumnya misalkan awalnya mereka cuma bisa satu produk atau dua produk dengan kita kasih impact investment itu mereka bisa jadi 5 produk jadi lebih inovasi gitu. Nah, oke, ini perbedaan nirlaba, terus kewirausahaan sosial, CSR, dan perusahaan gitu kan. Kalau organisasi nirlaba yang memang mereka benar-benar sosial ya, dana hibah dan dari donor, terus dampak sosialnya dari jumlah penerima manfaat, ukuran keberhasilannya, terus modal bisnisnya ya tergantung dari donor gitu. Kalau social enterprise itu eh, semua misalkan labanya itu untuk ya untuk social impact gitu terus pendanaannya dari donasi dari banyak dari hibah dari donasi dari investasi dari pinjaman dari sisa laba itu lebih bervariatif gitu ya terus ukuran keberhasilan itu apa sih kalau di keberhasilan sosial itu kita bisa menghitung dari dampaknya tadi yang aku bilang aku juga aku juga bekerja aku juga di CSR itu ada yang namanya Social Return of Investment. Jadi setiap 1 rupiah yang kita keluarkan di dana CSR itu tuh returnnya tuh berapa sih? Gitu. Jadi itu kita bisa dampaknya berapa sih? Itu yang aku hitung juga gitu di program. Dan teman-teman mungkin nanti juga bisa belajar mengenai Social Return on Investment. Dan kedua, laba pendapatan usaha yang menyesuaikan dampak sosial. Jadi dampak sosial nih apa aja sih yang didapat dari masyarakat, nggak cuma dari perusahaan yang memberikan dana, tapi apa yang didapatkan oleh masyarakat gitu. Terus model bisnisnya itu biasanya kalau kewirausahaan sosial, biasanya mereka tuh dampaknya tuh apa aja sih, peningkatan pengetahuan atau misalnya perubahan sikap seperti itu. Nah, kalau dana CSR atau perusahaan biasanya mereka udah ada plot dana yang memang harus mereka keluarkan gitu. Itu kewajiban kalau perusahaan ya. Karena itu bentuk tanggung jawab mereka ke masyarakat sekitar, di mana mereka kan punya usaha, kayak misalkan mereka juga menggunakan usahanya di wilayah warga, pasti kan mereka harus punya tanggung jawab ya. Itu kalau ukuran keberhasilannya ya mereka inilah warga-warga yang di sekitar mereka disejahterakan, kayak mereka dibuatkan program atau didampingi kayak gitu. Kalau contohnya lagi Pertamina ya, karena aku banyak juga bekerja sama dengan Pertamina, jadi CSR-nya, jadi mereka ada di satu wilayah, mereka di Kalimantan, terus mereka juga ada wilayah desa dekat mereka, kecamatannya yang memang tidak
apa ya tidak diperhatikan loh oleh pemerintah. Jadi mereka buat desa dampingan di situ. Jadi itu salah satu bentuk tanggung jawab dari CSR -nya Pertamina gitu. Model bisnisnya itu biasanya mereka ada lebih dana atau yang tadi sebagai tanggung jawab mereka. Jadi mereka harus mengeluarkan dana CSR tersebut, gitu. Kalau perusahaan konvensional biasa ya optimalisasi laba mereka dari investasi atau pinjaman pendanaannya, ukuran keberhasilannya itu dari laba atau pendapatan usahanya mereka dan model bisnisnya tuh dari optimalisasi ya laba mereka kayak gitu. Nah, kalau menjalankan satu social enterprise ya, karena memang kita nggak 100% apa yang memiliki revenue atau keuntungan, jadi faktor internal tuh sangat sangat penting. Jadi, oke kita tuh mau berdampak dan dengan tim-tim kita tuh yang memang nggak semua orang punya jiwa-jiwa filantropi, tapi setidaknya kita belajar juga bagaimana kegiatan sosial ini bisa berjalan gitu ya dan social enterprise tuh udah sangat masif banget di Indonesia gitu udah lebih dari 342.000 sekarang. Jadi nggak hanya mereka itu tidak kita-kita ini tidak inilah bergantung pada donor saja, tapi kita tahu bagaimana memutar siklus ekonomi di perusahaan atau di social enterprise kita. Jadi yang pertama kita harus punya tim yang solid ya. Yang pertama bukan bukan cuma solid tapi satu visi misi yang sama gitu, punya tujuan yang sama gitu. Dan punya core value dan menerapkan value-value yang sama di satu perusahaan gitu. Karena kalau kita punya satu usaha atau lembaga atau komunitas atau perusahaan lah, kalau misalkan kita nggak punya roadmap, kita nggak punya yang namanya core value, kita nggak punya yang namanya visi misi, itu ya akan terus berubah gitu. Karena bukan bukan terus berubah ya, tapi kita boleh transformation, tetap kita punya roadmap, kita punya value sendiri gitu dalam usaha kita. Yang kedua ada target dan strategi yang jelas. Nah tadi aku bilang target strategi yang jelas itu suatu perusahaan itu kita atau social enterprise itu kita harus punya roadmap. Jadi dari 5 tahun pertama tuh kita maunya apa sih? 5 tahun kedua kita mau apa sih? 5 tahun ketiga mau seperti apa? Karena kita mau kan sustain, kita mau lebih banyak berdampak, kita mau lebih banyak memberdayakan orang-orang yang sebenarnya masih banyak orang-orang yang butuh diperdayakan loh, kayak gitu dari aktivitas-aktivitas mereka. Jadi kalau kita punya roadmap, kita punya core value ini semua tuh eh, bisa berjalan dengan permintaan-permintaan pasar yang ada tanpa meninggalkan value perusahaan yang kita punya gitu. Terus sistem standar usahanya segala macamnya SOP itu sangat perlu komunikasi itu sangat penting dalam suatu perusahaan terus good governance. Jadi ini good governance ini masuk di yang namanya ESG ya kalau sekarang. Jadi environment, social and governance. Jadi governance itu biasanya ada tata kelola ya. Ini 6 esensi pokok kewirausahaan. Yang pertama kita harus punya kemauan yang kuat lah ya, motivasi yang kuat. Kedua, kita harus bisa memecahkan masalah yang sistematis dan struktural. Ketiga, kita harus kreatif nih, karena kan setiap setiap ibu-ibu atau masyarakat yang kita hadapi, kalau misalnya kita punya program di social enterprise itu sangat-sangat sangat-sangat bervariatif itu. Eh, jadi kita harus kreatif juga menghadapi mereka dan inovatif. Terus kita harus teliti, tekun, sama kita juga harus produktif ya. Kita harus tahu sebenarnya sekarang tuh isunya seperti apa yang lagi dibahas di global, isu nasional seperti apa gitu. Jangan lupa dengan etikanya ya, etika bisnis yang sehat itu seperti apa. Kita juga nggak bisa eh, apa ya kayak misalkan ada 2 mitra di satu program gitu, kita harus tahu bagaimana mereka menjalankan programnya. Jadi kita tahu etika-etikanya di satu daerah. Terus jangan nyerah. Nah ini sih kadang karena kita sosial ya, kadang aku pun kadang merasa kayak, aduh susah banget lagi nih di jalan ini ya. Tapi balik lagi, oke banyak faktor lah. Ada eksternal tuh, faktor eksternal itu yang paling nggak bisa apa ya, yang nggak bisa ditebak gitu.
Jadi ya kita harus apa ya jiwanya ya ya udahlah gitu. Kadang tuh ya udahlah aja dulu. Tapi nanti besoknya kita pikirin kayak balik lagi harus kreatif gitu ya. Nah, kita mau buat BMC. Mungkin kalau BMC model business model canvas biasa teman-teman udah jago ya gitu. Ini untuk secara visualnya BMC ini penting ya. Jadi kita biar bisa define apa sih sebenarnya akan kita lakukan activity-nya, goals-nya mau seperti apa, masalahnya apa, seperti itu. Harus jelas dan ringkas. Jadi bisa inilah semua aspeknya diketahui dari setiap dari mulai masalahnya tuh apa sih kayak gitu. Fokus menyelesaikan masalah tadi Black. Dan membantu untuk kita paham nih sebenarnya berhubungan antara ide kita dan bagaimana cara merubahnya. Terus menganalisis juga bagaimana keputusan yang kita buat itu mempengaruhi. Yang ketiga, membantu kita melihat bagaimana produk atau program kita tuh diterima oleh konsumen. Nah, ini komponen BMC biasanya mitra utamanya. Nah, kita bisa lihat tuh di satu daerah atau di satu kecamatan atau satu kota mitranya siapa aja sih di situ yang memang pemangku kepentingannya di situ siapa aja. Kayak gitu. Jadi kita mesti ngelis nih pemangku kepentingannya siapa aja, organisasinya mana aja, terus kayak pemerintahnya siapa aja yang bisa kita misalkan dinas atau langsung wali kotanya atau seperti apa gitu kan. Terus aktivitas utamanya yang bakal kita lakuin itu apa? Sumber dayanya kita tuh dari mana aja sih? Misalkan dari kita kerjasama dengan teman-teman atau ada organisasi di sana kayak gitu. Terus proporsi nilainya seperti apa? Relasinya mereka seperti apa dengan pelanggan? Jalur pemasarannya, segmennya, pasarnya tuh di mana aja? Struktur biayanya ini udah mulai budgeting ya, cost structure-nya mau ada apa aja, terus pendapatannya dari mana kayak gitu. Biasanya kalau misalkan BMC atau entrepreneur tuh oke pendapatannya berarti dari hasil misalkan jualan ini, jualan produk atau mereka main di eh, lain. Gitu. Kalau untuk BMC untuk wira sosial itu seperti apa sih? Nah, kayak gini. Biasanya kita kalau perusahaan biasa kan ya tadi balik lagi ya, cuman keuntungan. Tapi kalau wira sosial ya bagaimana kita dapat untung juga, tidak dan tidak meninggalkan nilai sosialnya untuk masyarakat setempat. Motifnya itu kalau misalkan perusahaan biasa ya pribadi atau kelompok ya. Kalau misalkan wira sosial itu kita motifnya adalah kita memberikan dampak dan ya untuk masyarakat, nggak cuman hanya untuk kita punya perusahaan gitu. Metodenya ya kalau perusahaan biasa itu didorong oleh pasar. Kalau wira sosial itu dipengaruhi oleh keseimbangan antara dampak dan keuntungan. Jadi misalkan kita berikan bantuan apa pelatihan gitu kan, pelatihan kepada ibu-ibu. Dampak positifnya berarti ibu-ibu ada peningkatan informasi nih, peningkatan pengetahuan gitu. Dan mereka dapat keuntungan juga. Misalkan kita kasih pelatihan mengenai financial literacy gitu ke ibu-ibunya gitu kan. Nggak berarti ibu-ibunya ini nggak cuman dapat dampak positif nih dia peningkatan pengetahuan, tapi dia juga bisa dapat keuntungan karena dia dengan dia mengatur keuangannya dia bisa lebih untung mungkin ya tiap bulan dalam mengatur keuangannya gitu. Terus mereka kalau penerima keuntungannya udah pasti kalau perusahaan biasa ya si perusahaan itu kalau misalnya wira sosial komunitas atau masyarakat dan pengembang usaha. Jadi kita juga bisa dapat keuntungannya gitu. Dan pertanggungjawabannya itu kemana? Ya ke pemegang saham, kalau misalnya wira sosial sama ke pemegang saham atau donors. Dan yang lebih banyak dan pertanggungjawabannya juga kita bisa ke masyarakat gitu, masyarakat setempat atau pemerintah setempat kita juga punya apa ya tanggung jawab ke mereka bahwa misalkan kita bikin program CSR gitu kan atau program kewirausahaan sosial yang berdampak di satu kecamatan kita laporan juga tuh ke camatnya Pak ini kita udah kasih pelatihan loh ke 50 ibu-ibu di kecamatan ini intensif selama 6 kali kayak gitu dan ibu-ibunya kalau di West itu ada mailnya kan kita kita juga udah melakukan survei ternyata dan monitoring jadi ibunya ada peningkatan nih Pak dari awalnya misalkan mereka
cuman bisa jualan 10 sehari, sekarang udah bisa 30 kayak gitu. Ukuran kesuksesannya itu besar kalau dari perusahaan biasa kan besarnya keuntungan dari penjualannya. Tapi kalau usaha sosial itu besar dan luasnya dampak positif. Jadi banyak banget perhitungan-perhitungan menghitung dampak yang tadi aku mention adalah social return of investment. Jadi setiap rupiah yang kita berikan untuk program itu kita bisa hitung dampaknya tuh berapa sih setiap satu rupiah itu. Kayak gitu. Nah, ini eh, nggak nggak jauh beda dari BMC BMC biasa. Ini BMC untuk kewirausaha sosial dengan perusahaan biasa. Jadi ya kalau misalkan ada yang namanya internal dan eksternal, kalau yang mitra utama sama kayak tadi aku bilang bahwa kita harus tahu siapa sih pemangku kepentingan di sana, aktivitasnya yang akan kita buat tuh apa. Sumber daya itu dari mana aja, struktur biayanya, nilainya, terus relationnya seperti itu. Nah, kalau misalkan di wilayah sosial, kita harus lihat nilainya ya, nilai dari program kita, inovasinya apa, dan investasi untuk komunitasnya itu apa tambahannya. Nah, oke. Perlu diingat juga nih, kalau misalkan di social enterprise itu dia konsumennya berbeda ya. Kalau eh, ada yang membeli produk, ada juga yang mendukung dampak positif dengan membelinya produk gitu. Terus kalau social enterprise itu memang kita tuh nggak cuman apa ya melihat opportunity dalam bisnis aja, tapi juga dampaknya tuh apa sih untuk masyarakat gitu. Karena kita bermain di sosial juga di sini. Dan agak berbeda ya dengan yayasan. Nah, ini contoh BMC-nya Duanyam ya. Nah, kita tuh lihat nih Duanyam ini running bisnisnya seperti apa sih, social enterprise itu seperti apa sih. Jadi kita pasti kerjasama dengan pemerintah dong, dengan pemerintah, dengan dinas sosial, dengan misalkan kita punya apa namanya, kita punya program dengan UMKM, kita kolaborasi dengan dengan eh, Kementerian UMKM kayak gitu, dari donor tadi yang aku mention, impact investor, UMKM lain juga itu kita kolaborasi, lembaga sosial atau yayasan-yayasan dan wirausaha sosial lain. Aktivitas utamanya apa sih dari Duanyam? Kita biasanya memesan produk dari Penganyam, terus membuat terobosan-terobosan desain produk yang baru, karena anyaman tuh banyak banget, setiap daerah tuh mungkin masih udah bisa punya anyaman gitu, tapi apa sih yang menjadi uniqueness dari si kronologi si Duanyam ini sebenarnya kayak gitu. Terus kita mencari pasarnya juga. Kita membantu ibu-ibu ini saat kita udah bantu inovasinya, oke, oke udah inovasi, tapi pasarnya mana gitu kan. Nah, itu kita juga itu kita juga bantu ibu-ibunya mencarikan akses pasar untuk produknya agar sirkular ekonominya tetap apa ya, tetap terjaga gitu. Sumber daya dari mana aja sih? Ya dari brand aset kita, dari karyawan-karyawan kita, sumber dayanya, terus alat-alat produksinya, kami ada mesin jahit, terus dari bahan bakunya ya bahan-bahannya ini natural ya kita punya. Gitu. Promosi nilainya, kita menyediakan produk anyaman yang memang premium ya, kualitas tinggi, layanan custom. Ini biasanya kalau custom ini kita melihat pasar bahwa oke perusahaan-perusahaan tuh banyak banget yang suka ada merchandise-nya gitu kan. Terus untuk Christmas, untuk Lebaran gitu kan, itu kan pasti mau kasih hampers ya. Nah itu di duanya kayak gitu. Terus social innovation ya, social innovation itu bagaimana kita memberdayakan perempuan secara ekonomi, karena perempuan ini sangat berdaya gitu ya. Kita tuh sebenarnya tuh bisa gitu akan promosikan budaya, menyediakan wadah untuk dampak positif yang lebih luas lagi. Karena dampak itu kalau memang kita sudah kalau dampak itu memang biasanya 1 tahun 2 tahun belum kelihatan, tapi setelah udah 3 tahun itu kita sudah bisa melihat dampak yang besar gitu. Kayak 1 tahun pertama output lah, output outcome. Setelah itu baru dampak yang besar. Nah, relasinya pelanggan itu seperti apa sih kalau di eksternal ya? Ini kalau di eksternal udah mulai awareness, oke mereka tahu nih program kita gitu kan. Terus dampak sosial dan lingkungannya, bangga menggunakan produk gitu. Nah, channel atau jalan pemasaran dari mana aja sih? Kita biasanya offline sales, online,
dari event-event, terus dari story tag. Nah, jadi di setiap kita punya produk itu ada story tag-nya, ada story-nya juga. Segmentasi pasarnya itu kita bisa B2B, B2C, pemerintah, dan wirausaha sosial lain. Investasi ke komunitasnya, itu kita ada pelatihan yang pasti, ada pelaksanaan program dampak positif, dan sumber pendapatan itu dari penghasilan penjualan produk, investasi dan donasi dari program-program sosial seperti itu. Pengukuran dampak positif itu dari membuat BMC, habis setelah itu kita mengevaluasi dan mengukur dampak. Tadi aku bilang mengukur dampak itu sangat perlu. Jadi kita bisa paham nih, oke program kita tuh berhasil loh. Gitu. Memberikan skor untuk setiap BMC berkala, menghubungkan dengan KPI dan OKR perusahaan serta karyawan, dan menentukan fokus selanjutnya. Jadi setelah satu program nih, kita mau nih program ini sustain. Apa ya yang belum didapat? Misalkan pelatihan finansial literacy gitu. Oke, tahun pertama dapatnya refleksi mengenai keuangannya dulu nih. Terus tahun kedua, ibu-ibunya oke kita berikan ideas-ideas ke dalam bisnis. Dan mereka memulai untuk ide-ide apa sih yang bisa mereka buat tambahan setiap bulannya gitu. Nah, kemana fokus doanya? Selanjutnya, jadi membangun ekosistem kriya yang digital, ini makanya kita ada yang namanya kreologi. Kreologi ini adalah ekosistem yang memang kita buat untuk fokus di digitalisasi produk gitu. Jadi biar semua penganyam atau UMKM yang kita bina itu semuanya bisa digitalisasi dan bisa lebih luas lagi. Apa ya, konsumen atau masyarakat yang mengetahui mengenai eh, dua nyam ini. Nah, mengubah UMKM Indonesia menjadi pemasok yang dapat diandalkan itu. Jadi kita udah banyak banget UMKM yang tergabung di Kreologi, komunitas-komunitasnya. Jadi kita adalah menjadi salah satu wadah UMKM untuk berkembang dan naik kelas. Yang kedua, kita menyiapkan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk para UMKM. Dan yang ketiga itu aplikasi saluran yang terkait. Jadi kita punya aplikasi yang namanya Kreologi, di mana membantulah UMKM untuk mengelola seperti melacak pesanan, mereka produksinya berapa, terus kayak biaya-biaya yang mereka udah keluarkan tuh seperti apa sih. Kadang kan sekarang nih yang aku sedang jalankan program juga banyak banget sebenarnya ibu-ibu UMKM yang uangnya banyak, ibu-ibu IRT juga uangnya banyak, kayak mereka tuh buruh juga uangnya banyak, tapi mereka nggak tahu nih pengeluarannya dicatat atau enggak gitu. Nah, itu terakhir dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada yang mau ditanya atau mau diskusi itu boleh banget. Terima kasih banyak. Wah, baik. Terima kasih Ibu kepada Ibu Rima Mahmuda atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Di sini ada teman-teman yang ingin bertanya, yaitu Kak Afdira. Mungkin jika Kak Afdira malu untuk menyampaikan pertanyaannya, mungkin bisa saya sampaikan, atau mungkin Kakak bisa langsung sampaikan sendiri. Boleh, Kakak? Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Kak. Nah, saya sendiri kan udah apa namanya, intinya tuh kayak berusaha buat buka
usaha sendiri ya. Nah, saya itu kayak sebenarnya kayak ada beberapa pattern atau pola atau yang tadi udah dijelaskan sama pematerinya ya Kak ya. Itu tuh saya tuh nangkep sesuatu gitu. Saya tuh hampir ada beberapa kali tuh gagal buat nebak pola-pola yang emang kayak saya lihat kayak tadi kan katanya tuh kayak ngelihat apa namanya tuh kayak investasi. Pokoknya tuh kayak kita tuh ngelihat apa yang dibutuhin gitu. Dibutuhin sama orang yang kita pengen buka usaha itu kan ya Kak. Kayak misalkan konsumen butuh apa gitu. Nah, pertanyaan saya tuh gini, semisal kita udah nentuin bikin bikin apa namanya bikin ide-ide gitu. Nah, tapi ternyata dari semua ide itu tuh ternyata ide yang dipakai itu tuh polanya tuh malah gak sesuai gitu, malahan salah gitu. Harus ngapain ya gitu? Apa kita harus balik lagi ke awal bikin ide yang baru atau Oke, ini bisa aku langsung jawab Mbak Lina atau mau ditampung dulu? Aku langsung jawab aja ya. Iya, Bu, boleh langsung dijawab. Oke, tadi yang nanya namanya siapa? Afidaria Kak? Ah, Fidaria. Oke, jadi kalau melihat itu sebenarnya dari ideas kamu di awal, kamu diruntutin aja ideasnya apa aja nih, misalkan. Terus kamu bikin nih weaknessnya tuh apa sih dari masing-masing ide. Kamu nggak usah balik lagi dari ide baru, tapi kamu dari ide yang ada aja. Yang pertama kamu lihat dulu nih, oke weaknessnya apa ya dari masing-masing ideas. Misalkan kamu punya tiga nih, tiga-tiganya mesti kamu define dulu. Oke weaknessnya apa ya, terus kayak strongnya apa ya, kamu kayak lihat dulu tuh kayak sebenarnya masing-masing nih, oke kalau misalkan pola yang ini kekurangannya A B C D tapi kelebihannya ini, oke kalau yang pola kedua kekurangannya ini sih tapi kelebihannya ini. Nah dari situ kamu udah bisa tahu tuh, oke berarti aku bisa pakai pola yang misalkan pola yang A, tapi ada salah satu pola juga atau misalkan sesuatu model yang kamu ambil dari si B ini untuk menutupi atau apa ya menyempurnakan dari mungkin kayak garis di pola yang A ini kayak gitu sih. Dicoba dulu di define masing-masing. Kamu udah coba berapa kali, udah trial error udah berapa kali gitu. Sebenarnya apa sih masalahnya gitu. Gapnya di mana sih? Kamu tuh harus apa ya? Bukannya harus ya, tapi coba di define juga gapnya di mana nih kira-kira ideasnya yang selalu gagal di bagian ini nih, ini kenapa ya kayak gitu. Itu kamu coba bikin dulu kayak apa ya, kayak masing-masing kekuatan dan kekurangannya tuh kelebihannya seperti apa, terus gapnya tuh dari masing-masing pola tuh apa aja yang memang kamu tahu nih. Oke di setiap berarti di pola misalkan ada satu dua tiga empat lima pola nih, lima pola di setiap ide ya. Oh, selalu gagal di pola ketiga nih. Nah, itu kenapa tuh? Kayak gitu. Itu kamu kalau bisa udah define masalahnya, gapnya udah tahu, itu biasanya kamu udah, oh oke, berarti aku mesti nambahin ini ya. Misalkan kayak bikin kue aja. Aduh, yang kurang tuh di bagian mungkin warnanya nih. Tapi itu udah karena kamu maunya warnanya alami gitu misalkan. Aduh, pakai warna ini nggak bisa, pakai warna ini nggak bisa. Tapi coba deh dicampur misalkan pewarna yang alami sama ditambah kayak misalkan daun apa gitu. Oke, jadi perfect nih, jadi sempurna gitu. Oh, nah itu biasanya bisa dari hal-hal kayak gitu sih. Kamu define dulu gapnya dan di mana pola yang selalu gagalnya kayak gitu. Itu sih dari aku. Oh iya Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ibu Rima, mungkin bisa langsung diajukan pertanyaannya. Baik, Kak Aisyah, eh, mungkin Kakak bisa langsung mengajukan pertanyaannya langsung kepada Bu Rima.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ibu. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang perbedaan tentang perbedaan antara nirlaba, wirausaha sosial, CSR, dan perusahaan. Lalu pertanyaan saya yaitu dari perbandingan berbagai jenis organisasi tadi, saya jadi penasaran sebenarnya di tengah banyaknya tantangan sosial seperti saat ini, seberapa besar peran kewirausahaan sosial dalam menjembatani dunia bisnis dan dunia sosial? Apakah model ini bisa jadi solusi jangka panjang? Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Oke, aku langsung jawab ya. Jadi kalau untuk social enterprise ini, bagaimana model bisnis yang kita buat itu menjadi sustain ya ke depannya. Yang pasti yang pertama, kita harus rajin juga itu riset pasar, kebutuhan dari pasar tuh seperti apa sih, apa yang terjadi. Jadi selain pasar itu kita masih riset juga dari, oke, tren pasar seperti ini. Terus, oke, masalah sosialnya seperti ini nih sekarang, terus masalah ekonominya misalkan A, masalah sosialnya B gitu. Oke, kita riset pasar juga. Oke, kebutuhan pasar ternyata ini. Nah, dari situ kita bisa define oke, jadi yang cocok ini programnya seperti ini ya. Kalau misalnya social enterprise ini karena memang kita nggak apa ya, nggak terus-terusan untuk revenue dan kita juga harus memberdayakan masyarakat di situ. Kalau menurutku social enterprise itu lebih sustain ya, karena dibalik lagi kita punya core value, kita punya premise of change yang jelas, sebenarnya kita mau seperti apa ke depannya. Jadi untuk social enterprise ini bisa apa ya, jatuhnya bisa lebih banyak inovasi yang akan dibuat dengan isu-isu yang sedang berkembang kayak gitu. Kalau menurutku seperti itu sih. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman jadi entrepreneurship gitu. Nggak harus jadi social entrepreneur. Jadi kalau social entrepreneur itu memang kita bisa lebih sustain karena kita apa ya, berkolaborasi, bukan kolaborasi juga, tapi kita memang berjalan bersama masyarakat seperti itu. Karena kan masyarakat tuh setiap harinya, setiap tahunnya itu mereka punya apa ya, punya kegiatan, punya needs yang berbeda-beda. Jadi setiap kita punya program atau memang isunya selalu ada dan kita punya lembaga itu bisa memfulfill dari isu-isu tersebut tuh bisa lebih sustain karena kita mengikuti isu yang ada juga tanpa meninggalkan value dari perusahaan kita gitu. Sudah cukupkah jawaban aku atau kurang? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Oke. Baik, jika teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Ibu Rima? Halo teman-teman. Oke, baik Kak Uyunur Rofikoh, mungkin bisa langsung diajukan pertanyaannya kepada Ibu Rima. Baik, saya ingin bertanya, apakah kesadaran dalam apakah kesadaran sosial dalam kewirausahaan sosial itu penting dan bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewirausahaan sosial? Sekian, terima kasih. Ya, Ibu Rima sejauh. Mohon maaf teman-teman dan mohon ditunggu eh, terlebih dahulu. Sepertinya Ibu Rima jaringannya lagi bermasalah, jadi mohon maaf atas kendalanya. Halo, Oh, halo, ya. halo.
Em, aku sudah kembali. Mohon maaf, nah, aku boleh diulang pertanyaannya. Tadi mohon maaf banget karena aku sedang di Kabupaten Ketapang dan memang agak sulit sinyal di sini. Dari tadi mati lampu berkali-kali. Aku mohon maaf sekali. Ya, Ibu, Mitra tidak apa-apa. ya. Mungkin Mbak Oyunur Baik. Rofiko bisa diulang lagi pertanyaan yang ingin diajukan tadi kepada Ibu Rima. Baik, saya akan mengulangi pertanyaan saya. Apakah kesadaran sosial itu penting dalam kewirausahaan sosial dan bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewirausahaan sosial? Terima kasih. Oke. Ya, kalau kesadaran untuk peran sosial itu ya sangat penting ya. Terus untuk masyarakatnya itu menyadarkan mereka itu bagaimana yang pertama kita juga harus bisa tadi hal kreatif ya. Karena kadang tuh masyarakat tuh gini, kalau misalnya kita datang nih, kita mau kasih satu pelatihan, satu program yang sebenarnya itu berguna banget sama mereka dan oke kita sudah tanya, kita udah riset juga, kita udah ngobrol, udah melakukan social mapping juga, ngobrol dengan kepala desanya, ngobrol dengan komunitas yang ada di sana gitu kan, ngobrol juga dengan mungkin kepala desanya, kelurahan gitu. Oke, masalahnya ini nih Mbak di masyarakat ini. Oke, kita buatkan program dan segala macamnya kita sudah buat nih sesuai dengan apa ya yang memang isu yang ada gitu, isu sosial yang ada, isu ekonomi yang ada di daerah tersebut. Kita datang untuk memberikan pelatihan atau satu program gitu untuk kasih bantuan juga. Ya balik lagi mereka tuh kadang penerimaannya itu yang harus kita apa ya dan pendekatan-pendekatan itu yang harus kita kreatif ya. Jadi oke, komunitas ini misalkan ibu-ibunya kalau untuk pendekatannya mereka nggak bisa nih kalau diminta ngumpul segala macam. Oke, sebagai kita jiwa-jiwa filantropi ya, ya jiwa-jiwa filantropinya tuh kayak oke lah kita kreatif kita ajak aja ngobrol ibu-ibunya dulu. Ngobrol-ngobrol biasa aja kayak Bu kita tuh dari misalkan eh, kita jangan perkenalan dulu dari mana tapi biasanya aku lakuin ya biar memang penerimaannya itu smooth juga dengan mereka kita ngobrol-ngobrol dulu kayak Bu Ibu tuh usahanya gimana oh Bu kami dari kami dari eh, kreologi misalkan kayak gitu ya kita mau tahu dong Bu, Ibu tuh sarannya kayak gimana? Biasanya tuh kalau dari ngobrol-ngobrol bukan kayak dikumpulin gitu mereka, tapi kita yang harus jemput bola biasanya kalau ke masyarakat. Kita yang harus tahu, oke mereka nih biasanya nih setiap sore ini ada kumpul-kumpul nih ibu-ibunya nih atau seperti apa nih. Ya kita kayak bisa pendekatannya tuh ada yang personal juga, ada yang ke komunitas gitu. Biasanya kita juga pegang tuh salah satu ketua gengnya lah kalau di masyarakat. Nah, kita pegang dari situ, tapi kita juga bisa pendekatan dari personalnya. Misalkan ibu-ibu yang lagi jualan seperti apa. Mereka punya warung. Nah, kita ngobrol aja di situ sambil makan, sambil beli usahanya. Nah, dari situ biasanya kita bisa masuk tuh kalau biar biar bisa penerimaan juga. Bu, ini tuh program kita gini-gini loh. Nanti kalau ibu ikut kayak gini, eh, ibu bisa ini. Terus tanya lagi. Kayak misalkan, Bu, ibu tuh kendalanya apa sih? Misalkan keuangannya atau di UMKM itu seperti apa kayak gitu. Nah, model-model kalau masyarakat itu sangat 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 eh, apa ya variatif banget. Jadi ada yang memang mereka maunya itu Mbak kalau program ini kayak kami nggak mau karena nggak dapat uang lah gitu. Nah tapi bagaimana kita apa ya mengemas itu semua dengan kreatif. Jadi kita juga harus pegang pemangku-pemangku kepentingan di situ. Terus kita juga harus bisa apa ya megang ketua gengnya lah di situ. Jadi masyarakat itu mesti dipegang dari semua aspeknya dari komunitas yang memegang mereka, dari kepala desanya atau dari memang ibu-ibu yang berpengaruh di sana, apa ya sosok yang berpengaruh di sana lah. Bukan misalkan mereka bukan RT juga atau bukan kepala desa gitu, tapi kita memegang sosok yang berpengaruh di satu daerah itu biasanya memang kita bisa lebih mudah untuk diterima gitu. Bagaimana Kak Rofiko? Apa sudah cukup? Apa masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Kak. Sudah cukup. Terima kasih.
Eh, saya mau tanya lagi dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Ibu Rima? Baik, mungkin dirasa cukup ya teman-teman. Oke, karena dirasa cukup, eh, sesi tanya jawabnya kami akhiri. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan dari teman-teman dan kami senang sekali sesi diskusi serta tanya jawab kita berjalan dengan lancar serta penuh antusiasme. Terima kasih, terima kasih banyak saya sampaikan kepada seluruh peserta yang sudah aktif bertanya dan berdiskusi. Nah, sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan secara singkat inti dari materi yang sudah kita dapatkan tadi pagi, yaitu kewirausahaan sosial merupakan pendekatan bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berfokus pada penyelesaian masalah sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, contohnya, contoh nyatanya seperti Duanyam yang merupakan sebuah usaha sosial yang memberdayakan perempuan di wilayah timur Indonesia melalui kerajinan anyaman dengan memanfaatkan potensi lokal, seperti kayak memecahkan masalah sosial ekonomi, memberdayakan perempuan secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengoptimalkan dampak sosial, serta mengembangkan ekosistem wirausaha sosial. Nah, secara keseluruhannya, doanya ini menunjukkan bahwa kombinasi antara pemahaman masalah sosial, pemberdayaan komunitas, dan pendekatan bisnis yang tepat dapat menghasilkan perubahan sosial yang nyata dan berkelanjutan. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu ada penyerahan sertifikat secara virtual kepada pemateri kita sebagai bentuk apresiasi atas ilmu pengalaman berharga yang telah dibagikan. Kepada operator, dipersilakan untuk menanyakan sertifikat di layar. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Rima Mahmuda atas kesediaannya yang sudah hadir dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, hadirin sekalian, sebelum kita benar-benar menutup acara hari ini, mari kita lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Nah, kepada seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kamera sejenak. Nah, operator nanti akan membantu menghitung dan mengambil dokumentasi. Teman-teman, mungkin teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya untuk acara sesi dokumentasi. Mbak Kepungo, Mbak Kepungo, kardusnya nu. Mana? Di sesi nggak konsen sama kamu. Baik, saya hitung terlebih dahulu ya untuk sesi dokumentasinya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih untuk sesi dokumentasinya. Dan kami mohon kepada teman-teman untuk tidak meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu, karena setelah sesi dokumentasi ini akan ada presensi yang perlu diisi sebagai tanda kehadiran. Nah, teman-teman dipersilakan nanti untuk mengisi, eh, mengakses link presensinya yang sudah dibagikan di kolom chat Zoom. Nah, kami berikan waktu sejenak untuk mengisinya. Dan nanti jika sudah diisi, teman-teman bisa langsung ketik sudah saja di kolom chat Zoom. Digiling.
Untuk Ibu Rima, diperbolehkan untuk meninggalkan ruang meeting Zoom. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak untuk Universitas Trunojoyo. Terima kasih banyak untuk Bu Mardia. Terima kasih banyak Terima kasih, semuanya. Kak Riri. Sehat-sehat semuanya. Kalau memang mau ada yang discuss lebih lanjut, nanti bisa info-info aja gitu. Terima kasih banyak semuanya. Selamat siang. Yang Apakah teman-teman sudah mengisi presensinya semua? Oke, sudah. Baik, terima kasih. Dengan demikian berakhirlah sudah rangkaian acara webinar kewirausahaan pada hari ini. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rima Mahmuda selaku pemateri, serta kepada Ibu Dr. Mardiah Hayati SPMP selaku Ketua UPA PKK, serta seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berpartisipasi. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal semangat untuk terus berkarya, berinovasi, dan berprestasi. Saya Lina Fikrotul Kamila selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.